guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sejarah munculnya ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pasti bagi kalian mahasiswa ekonomi udah nggak asing lagi kan sama istilah ekonomi mikro dan makro. Tapi tunggu dulu, sebelumnya kalian udah tahu tentang sejarah munculnya teori ini belum sih? Wah, jangan sampai belum tahu ya. Tapi jangan khawatir, di sini saya akan memaparkan sedikit sejarah tentang awal munculnya ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sebelum lanjut ke pembahasan, kalian jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja ke pembahasan. Oke, yang pertama kita akan membahas sejarah tentang awal munculnya ekonomi mikro. Nah, kira-kira kalian udah tahu belum sih gimana sejarah munculnya ekonomi mikro tersebut? Jadi, sejarah ekonomi mikro bermula dari perkembangan awal ilmu ekonomi modern. Ekonomi modern sendiri baru mulai berkembang ketika Adam Smith meluncurkan pemikirannya dalam buku berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of Will of Nation, atau yang kemudian dikenal sebagai The Will of Nation pada tahun 1776. Nah, sejak momentum tersebut, analisis ilmu ekonomi mulai dilakukan dengan menggunakan dasar-dasar ilmiah tanpa teori moral dan teologis. Adapun dasar-dasar ilmiah yang digunakan meliputi gejala-gejala ekonomi seperti kenaikan harga barang dan pengangguran yang menunjukkan gangguan keseimbangan sistem ekonomi. Pada intinya, masyarakat meyakini bahwa segala permasalahan ekonomi akan teratasi apabila ekonomi dikembalikan pada kondisi keseimbangan. Untuk mengarahkan ekonomi pada kondisi keseimbangan, tidak ada upaya yang perlu dilakukan. Sebab, layaknya alam semesta yang telah berjalan secara teratur, sistem ekonomi pun juga memiliki kemampuan memulihkan dirinya sendiri, atau yang biasa disebut dengan self-adjustment, karena adanya kekuatan pengatur yang disebut invisible hands atau tangan-tangan tak kelihatan. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan invisible hand di sini? Nah, jadi yang dimaksud dengan invisible hands di sini yaitu adalah mekanisme pasar. Pasar memiliki suatu mekanisme alokasi sumber daya ekonomi yang berjalan dengan landasan interaksi kekuatan demand and supply. Interaksi inilah yang mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien jika pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hukum Say yang dicetuskan ekonomi Prancis Jean-Baptiste Say pada tahun 1767 sampai 1832 bahwa supply creates demand. Hukum ini menegaskan bahwa barang dan jasa yang diproduksi pasti terserap permintaan sampai pada akhirnya tercapai keseimbangan pasar. Pasar tanpa harus diatur mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien lewat proses pertukaran atau exchange ekonomi. Nah, lalu bagaimana sih dengan tokoh ekonomi mikro? Nah, jadi perkembangan ekonomi mikro tentu tak luput dari kontribusi para ahli ekonomi. Ada beberapa ahli ekonomi yang banyak membahas serta mencurahkan pemikirannya terhadap teori ekonomi mikro ini, seperti Leon Walras dari Austria, Vilfredo Pareto dari Italia, dan Edward Hastings Chamberlain dari Inggris. Nah, itulah sejarah awalnya perkembangan ekonomi mikro. Lalu bagaimana sih dengan ekonomi makro? Nah, jadi setelah ekonomi mikro populer, sejarah kembali memunculkan urgensi akan kajian ilmu ekonomi berupa ilmu ekonomi makro. Teori ekonomi makro ini dipicu oleh peristiwa Great Depression yang pertama kali terjadi di Amerika Serikat. Great Depression terjadi pada tahun 1929 sampai 1933 yang membuat perekonomian di berbagai negara besar mengalami berbagai masalah besar. Rentetan masalah ekonomi terjadi seperti angka pengangguran yang meningkat, output perekonomian yang berkurang drastis, serta investasi yang merosot tajam.
Kelesuan ekonomi menimpa negara-negara besar karena penerapan liberalisme ekonomi. Depresi yang berlangsung lama ini pun membuyarkan keyakinan dunia terhadap hipotesis ekonomi klasik yang beranggapan bahwa invisible hand akan bertindak secara otomatis untuk menyeimbangkan pasar. Nyatanya, asumsi klasik ini tidak terbukti. Menyusul peristiwa ini, muncul revolusi Keynes yang ditandai dari terbitnya buku berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936, karya ekonom Inggris John Maynard Keynes. Dalam bukunya tersebut, Keynes melontarkan pendapatnya untuk memperbaiki keadaan depresi ekonomi yang berlangsung di banyak negara di dunia ini. General teori yang diungkapkan Keynes terdiri dari dua hal pokok, yakni pertama, kritik terhadap kelemahan teori klasik yang idealis atau utopian mengenai asumsi pasar dan terlalu ditekankannya masalah ekonomi pada sisi penawaran. Kedua, usulan untuk memulihkan perekonomian dengan memasukkan peran pemerintah dalam perekonomian sebagai langkah untuk menstimulir sisi permintaan. Kedua pokok pikiran Keynes inilah yang kemudian membawa pembaharuan radikal dalam ilmu ekonomi. Adapun pembaharuan ilmu ekonomi tersebut meliputi yang pertama, mulai diperhatikannya dimensi global atau agregat makro dalam analisis ilmu ekonomi. Hal ini lah yang memicu perkembangan ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi makro. Kedua, dimasukkannya peranan pemerintah ke dalam analisis ilmu ekonomi, sehingga hal ini telah menimbulkan asumsi terhadap pentingnya peran analisis kebijakan atau policy analisis. Yang ketiga, diperlukannya analisis kebijakan, maka diperlukanlah studi-studi empiris terkait dalam hal ini adalah terkait kajian kebijakan ekonomi makro. Nah, dari sejarah inilah Keynes kemudian dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi makro sekaligus sebagai ekonomi perintis studi induktif. Sebab dasar pemikiran analisis ekonomi disempurnakan menjadi tidak hanya pada analisa deduktif, melainkan juga pada analisa induktif. Nah, sekian dari pembahasan sejarah perkembangan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dan sekian dari saya, tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.